Pribadi Yesus Kristus bukan saja menarik bagi para pengikutnya, ternyata juga bagi para pembencinya. Buktinya, tidak sedikit dari mereka rela meluangkan waktu yang cukup banyak hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mitos yang mereka percayai sebagai kebenaran, bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Celakanya, mitos ini mereka coba dukung dengan mencari fakta di dalam Alkitab. Tentunya ini merupakan usaha mempermalukan diri sendiri, sebab sudah sangat jelas pusat utama dari berita di dalam Alkitab hanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Salah satu kebodohan dari para pembenci Yesus ini, mereka mengutip Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi King James. Kemudian mereka membuat pertanyaan yang sebenarnya tidak jauh lebih hebat dari orang-orang yang hidup di zaman purba. Dengan mereka bertanya, apakah Yesus mati di kayu salib atau di pohon? Nah, coba kita berhenti sejenak dan melihat kualitas intelektual orang-orang seperti ini. Betapa memalukannya mereka dan merugikannya jika orang-orang seperti ini ada di dalam kekristenan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal yang kudus, umat Kristen tidak memiliki orang-orang bodoh seperti ini. Setiap orang Kristen ataupun bahkan non-Kristen perlu tahu bahwa model orang seperti ini tidak lebih hebat dari seekor burung kakatua yang baru belajar ngomong. Sehingga kita tidak perlu minder atau takut ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Mereka suka berlagak seperti orang-orang yang paling paham akan Alkitab daripada orang Kristen sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang frustasi, yang telah berjuang sekian lama memfitnah iman Kristen, namun usaha mereka hanya membuktikan bahwa Kristen adalah iman yang berdiri teguh pada kebenaran yang sejati. Dan satu hal ini akan membuktikan bahwa kebodohan mereka sudah tidak dapat ditolong lagi. Poin utama dari para pembenci Yesus ini, mereka adalah orang-orang yang gagal menemukan kebenaran dalam agamanya sendiri, namun Kristen yang disalahkan. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 dalam King James Version mengatakan Yesus digantung di pohon jika diterjemahkan secara hurufiah ke dalam bahasa Indonesia. Dan memang Alkitab Tyndale yang adalah Alkitab terjemahan bahasa Inggris pertama pada tahun 1525, khususnya Perjanjian Baru, juga mencatat demikian. Ada juga sebenarnya seperti terjemahan American Standard Version dan juga masih banyak terjemahan bahasa Inggris lainnya mempunyai bunyi yang sama. Apakah berdasarkan ayat ini membuktikan bahwa Yesus tidak mati di salib atau di kayu salib, melainkan Yesus mati di atas pohon? Itu yang menjadi pertanyaan yang mereka harapkan ketika membaca teks ini. Tentunya tidak ada orang bodoh ataupun orang dungu sekalipun di zaman itu memahami teks ini seperti para pembenci Yesus ini. Sederhananya, semua bahasa di dunia itu mengenal yang namanya idiom atau ungkapan dan juga termasuk bahasa Inggris. Seperti saya beri contoh sederhana. Ada idiom when pigs fly di dalam bahasa Inggris. Apakah arti dari when pigs fly ini diartikan secara hurufiah ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti ketika babi-babi terbang? Tentunya tidak memiliki arti seperti ini. Karena ini adalah idiom when pigs fly berarti sesuatu hal yang mustahil terjadi. Dan bahkan juga ada seperti hot potato. Secara hurufiah diartikan ini kentang panas. Namun karena ini idiom, ini memiliki arti isu yang kontroversial. Nah, ini karena kita berbicara sebuah idiom, tidak diartikan secara hurufiah, tetapi makna dari ungkapan tersebut mewakili sesuatu hal yang sementara dibicarakan atau menjelaskan sesuatu hal yang sementara dibicarakan. Itu namanya idiom. Dan begitu pun dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30, ungkapan atau idiom untuk orang yang digantung di pohon dalam bahasa Yunani kremasantes episulon adalah idiom
untuk menyatakan orang yang dihukum di kayu salib atau mati di kayu salib. Bahkan jelas sekali teks ini secara konteks berbicara tentang rentetan peristiwa yang bersejarah tentang penyaliban Kristus Yesus di kayu salib. Dan bahkan coba kita renungkan, jika teks ini merujuk pada peristiwa yang berbeda atau ada kesalahan sejarah, maka sudah sejak abad pertama ayat ini dicatat, pastilah sudah diprotes oleh gereja-gereja di abad pertama. Karena para saksi mata yang menyaksikan Yesus mati di kayu salib dan bukan di pohon, itu semuanya masih hidup. Namun, ini ungkapan umum yang dimengerti pada waktu itu. Jadi, orang Kristen dan maupun non-Kristen pada waktu itu tidak ada yang memahami teks ini bahwa Yesus mati digantung di pohon. Dan memang keberatan ini muncul dari mereka yang gagal menemukan kebenaran dalam agama yang mereka peluk. Namun anehnya, agama lain yang disalahkan. Apalagi sejarah Yesus mati di kayu salib itu adalah peristiwa sejarah yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun yang hidup di muka bumi ini. Dan mitos ataupun dongeng-dongeng yang mengatakan Yesus itu diserupakan, pingsan atau hilang, apapun itu, tidak pernah ada cerita demikian dalam iman Kristen. Apalagi Yesus disalib di pohon. Namun, saya berterima kasih bagi orang-orang yang sudah meluangkan waktu memberikan kami orang Kristen sebuah lawakan sehingga kami terhibur melihat betapa bodohnya orang-orang ini. Walaupun mereka membenci Yesus, namun di saat yang bersamaan mereka memberikan waktu untuk menyelidiki siapa Yesus. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya, mitos yang kalian percaya bahwa Alkitab mengandung kesalahan adalah mitos yang hanya akan mempermalukan orang-orang yang mempercayai mitos tersebut. Apalagi mau mencari kesalahan ataupun memfitnah iman Kristen dengan menggunakan Alkitab. Hal ini sama saja engkau membangun rumah dari bahan dasar angin yang di saat bersamaan engkau percaya ini tidak dapat melindungi, namun di sisi yang sama engkau percaya bahwa dapat melindungi diri Anda. Coba engkau renungkan sejenak betapa kacaunya pikiran kalian dan hati kalian ketika memikirkan sesuatu yang kalian benci. Dominus omnium Dei, Apostolis suis, potestatem evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.